Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Kamu pindah dulu. Kamu ke sini. Ke sini, ayo berdiri. Ayo manut. Ya. Ini contoh yang akan menggantikan Pak Marsono untuk ceramah. Oke? Nah, kan ganteng dia ya dengan Pak Marsono ya. Makanya kok sudah glosor, seden, capek, kayaknya tadi malam mabarnya terlalu sampai pagi kayaknya. Oke, duduknya sini. Sudah clear? Sebentar, ini saya dengar kok suaranya malah ganti cewek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada yang jawabnya kayak enggak ikhlas gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kayaknya enggak ikhlas banget jawabnya. Biar afdal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang terhormat kepala sekolah kita siapa? Bapak? Oke, Bapak Haji Suparno. Wakasek, Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati, dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Parang. Semuanya bersyukur karena masih dikasih badan sehat, dikasih waktu sehingga bisa bertemu. Semuanya membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Oke, itu saya lihat di pojok ada yang main HP. Cewek. Belakang selatan. Oke. Itu ngadepnya kok malah ngadep ke timur itu gimana ya konsepnya? Cewek yang di luar yang menghadap ke timur itu jilbab pink, gimana itu konsepnya? Nah, ya kan kelihatan dari sini. Salawat dan salam Allah semoga dilimpahkan pada Nabiullah Muhammad. Cewek yang di sana coba ngadepnya ke sini, ke selatan, tidak usah ke barat. Cewek yang ada di utara ngadepnya ke sini. Itu yang masih ngadep ke barat, ngadep ke sini, Mbak. Halo, dengar enggak ya itu ya? Sebentar, sampai ngadepnya ke sini. Ngadepnya ke selatan. Oh, laki dong ternyata. Baik. Termasuk yang di selatan ngadepnya ke utara aja. Sebentar. Sini. Di bawah itu di bawah. Itu di bawah. Yang kuning-kuning itu di bawah. Sini. Nah. Ini kok takut lapar terus nggawa jajan nabati diremeki. Gek dinggo dolanan. Duduknya sini. Oke. Baik semuanya, hari ini kita memperingati apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Oke. Sebagai kesimpulan dari makna Isra Mi'raj, berdiri lagi. Apa yang kamu ketahui tentang Isra? Dijawab aja, salah ora tak jiwit. Hah? Jadi Isra Mi'raj itu kata dia artinya tidak tahu. Gitu. Apa Isra itu?
Oke, terlalu lama duduk. Ayo berdiri. Nah, oke, alhamdulillah. Ini nggak ada perintah untuk pakai kopiah gitu ya Pak Guru ya. Oh, rambutnya kok kayak gini ya. Oke, apa Isra Mi'raj itu? Perjalanan dengan sampaikan sudah jenengan sampaikan. Perjalanan ini ya padha karo wong piknik kok ya beda Isra Mi'raj ya. Perjalanan siapa, kenapa, kemana gitu. Perjalanan Nabi. Loh, perjalanan Nabi itu kan iso ya piknik ngono kan ya iso toh. Nah, belum jelas ya. Oke, duduk. Semuanya supaya keluar dari masjid ini paham, ikuti saya. Subhanalladzi bareng. Asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang hafal maju 50.000. Ayo, yang hafal maju 50.000. Selain Pak Guru ya, anak-anak maksud saya. Baik, nanti kamu buka Al-Qur'annya. Pak, saya tidak pernah buka Al-Quran, tapi bukanya aplikasi, no problem, silakan. Kita sekarang ngaji di mana aja bisa, karena di HP kita mudah-mudahan bukan hanya game, tetapi juga ada aplikasi sebentar. Ya, ben ditutup nih sik leh ngobrol. Ayo, putih sama hitam. Saya ulangi, Mas. Putih sama hitam ya. Sudah saya kasih titik ya, saya kasih titik. Nanti dibuka surat ke-17 dari Al-Quran, namanya surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Kalau tadi ini jawab, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad, is okay, itu baru sebagian. Maka dulu pas SD kamu pasti belajar, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di mana letaknya? Di Mekah. Saya doakan keluarga besar SMP 1 Parang semuanya bisa haji dan umroh. Mantap. Yang kedua, ilal Masjidil Aqsa, Nabi diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu artinya di Palestina. Yang sekarang kita lihat beritanya Gaza. Di sana ada masjid namanya Masjidil Aqsa. Lalu menuju Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu kita mungkin pas SD belajar, Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa naik ke langit menuju Sidratul Muntaha. Pak, waktu itu banyak orang yang kemudian membenci Nabi Muhammad gara-gara peristiwa Isra Mi'raj yang mereka anggap tidak masuk akal. Maka di sana sebenarnya ada kalimat Subhanalladzi asra. Sebentar, ini kok masih dandan aja? Kacanya disimpan? Sudah cantik kok, ya? Oke. Saya ulangi. Jadi Nabi Muhammad itu, adik-adik, anak-anak, tidak berjalan sendiri, tetapi diperjalankan oleh Allah. Sebab apa? Kalau berjalan sendiri, orang Arab mengatakan hayhata, hayhata. Orang Inggris bilang nonsense. Orang India bilang nehi.
Orang parang bilang mustahil. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit hanya waktu 1 malam, kata orang Arab mustahil. Tapi ingat, Pak Guru ngerokok mboten? Oh enggak. Kalau ngerokok biasanya kan bawa korek. Dari Pak Kepala seret sampai terakhir di sini. Siapa berani bilang api itu dingin? Semua pasti sepakat api itu panas. Clear ya? Yang dolanan kaca clear ya? Ya? Ya kok malah mengodek dhewe ra krasa dolanan kaca. Ya. Dimasukkan saku. Oke. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ikuti saya. Idza aradallah bareng. Syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Perhatikan, api itu panas 100% betul. Tapi ingat, waktu Nabi Ibrahim dipanggang di atas bara api, Allah mengatakan, berfirman kepada api. Apa kata Allah? Wahai api, dinginlah untuk Ibrahim. Apa yang terjadi? Bagi orang lain merasakan api itu panas. Tapi karena api itu makhluknya Allah, dia taat kepada Allah, perintahnya Allah. Api dingin untuk Ibrahim, maka apinya menjadi dingin untuk Ibrahim, walaupun panas untuk orang lain. Contoh kedua, Nabi Musa waktu dikerubuti oleh tukang-tukang sihir, tukang-tukang sihir melemparkan tali-tali kecil, dilempar oleh tukang sihir berubah jadi ular. Maka waktu itu Nabi Musa itu membawa tongkat. Kalau pakai logika, mestinya nek ulo terus kita bawa tongkat di kapak nih ulo nih ditutuki nganggo tongkat kita. Itu kalau kita. Tapi coba bayangkan, Allah perintah kepada Nabi Musa, Musa buang tongkatmu. Jadi ora kok Musa tutu ono ulo, ndak. Waktu itu kalau Nabi Musa hanya pakai ini akan mengatakan piye toki? Kalau hanya pakai A, perhatikan, Nabi Musa pakai iman. Ini perintahnya Allah, pasti benar, pasti manfaat. Tongkat dilempar, jeleng jadi ular yang besar, memakan ular-ular kecilnya tukang sihir. Artinya apa? Isra Mi'raj, adik-adik, kalau hanya pakai ini akan mengatakan mustahil. Tapi kalau pakai ini tidak ada yang mustahil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang jewer temannya. Oke. Maka tadi Pak Kepala Sekolah sampun matur inti dari Isra Mi'raj, saya sampaikan satu hadis saja. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar belakang. Ya ditutup nih. Coba kopiahnya jangan kayak tukang sate gitu. Ya yang badannya agak kurukan daging. Ya. Saya ulangi. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Ayyul a'mali ahabbu ilallah? Ya Rasul,
amal apa yang paling dicintai Allah? Ringkesnya Nabi menjawab 3. 1, qala as-salatu ala waqtiha. Maaf, salat yang dikerjakan tepat pada waktunya. Contoh sederhana. Ngadep sana. Nah, pertanyaannya sederhana. Kapan waktu sholat subuh? 4.00. 4.00. Woi Pak Marsono tadi adzan ora 4.00 ini. Yes, pokoknya kira-kira jam itu sampai jam 5. Sampai jam 5. Iki dalile apa iki? Jam 6. Oh, jam 6. Kok malah jam 7. Masa sholat subuh sampai jam 6? Ya, ini contoh ya. Sholat subuh itu diperhatikan, dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Lah terbitnya matahari ora tentu. Kadang terbitnya jam 5:30, kadang terbitnya jam 5.15 bisa jadi. Maksud saya gini, sholat subuh itu sudah ditentukan oleh Allah seperti itu. Pertanyaannya, lehmu sholat subuh tadi jam berapa? 4:30. 4:30. Masya Allah, tepuk tangan untuk teman kita ya. Luar biasa. Stop. Ini coba kamu tanyakan kepada teman-temanmu, siapa yang sehari semalam sudah sholat 5 waktu? Baleni. Ayo, siapa? Siapa yang Ojo ngompol to lho kon ruwedeg ngono. Siapa yang sudah melaksanakan Allah opa. Dah duduk, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Baik. Dari sini seret termasuk cewek kecuali pas M. Laki-laki ngapain enggak sholat? N. Loh, kok N ini piye to? Lho wedok M, aku yo N ngoten nggih. Ndak ada, cowok ndak ada N ya, ndak ada M. Saya tanya jujur, disaksikan Allah, disaksikan malaikat. Semoga keluar dari sini nanti sudah berubah. Siapa di antara anak-anak ini jujur dari hati yang paling dalam, ndak usah bohong, yang sudah sholat 5 waktunya utuh, subuh, duhur, asyar, maghrib, isya, angkat tangan, disaksikan Allah. Oke, 1, 2. Laki-laki hanya 2. Laki-laki yang sholatnya sudah 4, angkat tangan. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini sudah clear. Pasti alasannya yang satu apa yang belum? Subuh, mesti alasannya. Nyapo bangkong, leh turu jam piro? Dek bengi dolanan game sampai jam 3 pagi. Begitu ada adzan Allahu Akbar, jane kupenge kru. Tapi begitu selesai la ilaha illallah, tidak ikut as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, tapi ikut kata setan. Karena sama setan mesti dibalik. An-naumu khairum minas shalah. Tidur itu lebih enak daripada sholat. Itu kata setan alias bahasa Inggrisnya the myth. The myth. Kalau kamu mau bangun, setan bisi, lagi adzan, ora usah tangisi. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kamu mau bangun, iblis datang. Engko yo iso. Akhirnya bablas tidur lagi, terbit matahari, sudah agak tinggi, baru bangun. Setan tepuk tangan. Baik, adik-adik, ancamannya
Sebentar, saya tidak nyaman kalau ada yang ngobrol. Oke, cewek. Ketika Isra Mi'raj, Nabi ditunjukkan orang yang mendapat siksa. Perhatikan saya, ada yang disiksa, kepalanya ini dihantam pakai benda keras neraka. Kalau bahasanya Didi Kempot, sampai ambiar, celeng. Itu mau nyoba? Oh, okay. Sampai ambiar, tapi tidak mati, dihidupkan lagi, dapat diutuhkan lagi, hantam lagi, utuhkan lagi, hantam lagi, utuhkan lagi, hantam lagi, khalidina fiha, kekal selama itu selama-lamanya. Maaf, Rasulullah meneteskan air mata saking cintanya kepada umatnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril, itu siapa kok siksanya seberat itu? Dihantam, utuh lagi, hantam lagi, utuh lagi, hantam lagi. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, itu manusia umatmu sudah oke. Ya Rasulullah, itu umatmu, itu manusia yang ketika di dunia dia enggan, tidak mau melaksanakan sholat. Maaf ya, yang laki-laki saya lihat ganteng-ganteng. Orang dulu bilang begini, eman temen eman, wong ganteng rasembahyang. Nabi Yusuf ganteng, yang lakoni sembahyang. SMP 1 parang ganteng-ganteng, yang lakoni. Ayo cewek, cewek yang katanya cari bel, you are beautiful gitu ya. Maaf, makanya tadi ndak ingin kecantikannya hilang, waktu pengajian masih dandan. Nanti di kelas juga begitu. Orang tua kita bilang, eman teman eman, wong ayu rasembahyang. Siti Zulaika ayu, yang lakoni sembahyang. SMP 1 parang ayu-ayu. Cewek jawab, yang lakoni. Alhamdulillah. Maaf cewek, tidak ada artinya kecantikan kamu ketika mukamu tidak terkena oleh air wudhu. Tidak ada artinya kita yang laki-laki ganteng kayak artis tapi tidak sholat. Dalam pandangan Allah, orang semacam itu rendah serendah-rendahnya. Naudzubillah. Maka yuk, melalui momen Isra Mi'raj tadi Pak Kepala Sekolah sudah matur. Biasanya anak-anak segini ini memang kayak jawaban ini tadi. Siapa yang sholat 5 waktu? Yang angkat tangan cuma 2. Yang 4, 20. Yang 3, sekian. Paling yang banyak, yang 1 angkat tangan. Sholat apa? Duhur. Di mana? Sekolah. Karena pulang sekolah sebelum asyar sampai rumah kadung futsal, akhirnya ndak sholat. Naudzubillah min dzalik. Ya Rasulullah, supaya kita dicintai Allah gimana? Yang pertama, as-salatu ala waktiha. Clear ya?
Isra Mi'raj intinya supaya setelah ini nanti anak-anak SMP 1 Parang semuanya melaksanakan sholat 5 waktu. Insya Allah. Pak Marsono ikut mendoakan, Mas, Mbak, 5 waktu itu oleh Allah ditata. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya sudah diatur di jam-jam istirahat. Subuh ternyata setelah kita istirahat tidur. Duhur nanti pas waktunya istirahat siang. Asyar setelah semuanya aktivitas selesai. Maghrib alhamdulillah sudah di rumah. Isya seharusnya clear karena masih ada di rumah. Maka maaf ya, misalkan kamu lagi piknik, misalkan naik pesawat atau naik bis yang ternyata waktu sholat kamu bis atau pesawatnya tidak berhenti. Contoh kemarin pas Pak Marsono terbang di pesawat itu, pemandu pesawatnya ngomong gini, para penumpang sekarang sudah masuk waktu sholat. Dikhawatirkan nanti kalau di toilet, air toilet tidak suci dan tidak mencukupi, maka kami persilahkan untuk mengambil tayamum. Sini. Ya, sini. Nah, misalkan di depan kamu ini, kamu duduk sini, terus di depan kamu ini ada kursi penumpang depannya. Silakan diperhatikan, karena kamu tidak mendapatkan air untuk wudhu, maka kamu akan tayamum. Dilihat temannya. Mulai 1, 2, 3 tayamum. Plak. Terus? 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 Ya, terus? Lo kembali nih. Ya, ini contoh ya. Kelas berapa? 8. Kelas 8, maaf. Belum bisa tayamum. Begitu praktek ternyata salah. Yang bisa melihat ke sini, dilihat Pak Marsono mau praktek tayamum. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Pegangkan sebentar, Mas. Ya, diperhatikan betul supaya kamu tidak keliru dalam hal tayamumnya. Lihat Pak Marsono betul-betul. Setelah ini nanti kita praktekkan bersama. Kamu tetap di sini. Ini kayaknya ini kursi ya, ya. Perhatikan. Posisi tangan sudah harus terbuka. Seperti ini kayak kita mau wudhu, tapi untuk tayamum. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Ini saya plug di sini, plug. Habis itu saya tiup. Tapi aja ditokne idune. Mulai ditokne idune ya kelamut idu kabeh ya. Cukup ditiup, habis itu diusapkan muka. Cukup sekali. Ya iki mung bolak-balik. Ya. Ini kan sudah saya pakai nih, debunya sudah hilang. Saya pindah ke bawahnya, plug, saya tiup lagi. Terus yang dibersihkan tangan kanan dulu, lihat. Dari ujung sini pakai tangan kiri, seret sampai siku boleh. Kemudian seret, hop, sampai pergelangan tangan berhenti. Yang kanan dulu dibersihkan. Baru yang sisanya untuk kiri. Saya dari sini seret, kemudian seret kalau ini bablas boleh. Tayamum selesai. Kemarin di tempat lain ada yang tayamum itu begini, plek, ya, habis itu kepala bareng beleduk kabeh engko ya. Baik, sekarang waktunya cukup 1 menit untuk praktek. Teman depanmu jadikan kursi, terus kamu yang paling depan tikar yang ada di depannya. Saya abani. Begitu saya sampai 3, kamu membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk. Tiup.
Usap muka. Tepuk lagi tempat lain. Tiup tangan kiri untuk membersihkan tangan kanan. Gimana tadi? Ini, ayo praktek. Kleru. Tangan kiri untuk membersihkan yang kanan. Diulangi. Ulangi semuanya. Ditepuk dulu. Plak, tiup. Usap muka dulu. Nah, tepuk tempat lain. Plak, tiup lagi. Bersihkan tangan kanan, pakai tangan kiri. Sret. Stop. Terus tangan kiri dibersihkan tangan kanan. Sret. Bablas boleh. Tepuk tangan untuk kita semua. Stop. Yang kedua. Sudah jam 10 soalnya. Jamnya mati. Yang kedua, ya Nabi, amal apa yang paling dicintai Allah? Qala birrul walidain. Perhatikan. Ini contohnya Pak Marsono. Dulu pas kecil di depan rumah, maaf, saya naik kebo. Karena dulu ndak ada motor, adanya kebo ya numpak kebo. Terus mbok saya bilang, Mar, ojo numpak kebo to, engko lek ceblok. Apa yang terjadi? Halo, pojokan? Sudah? Begitu mbok saya bilang begitu, bahasanya saya ujuk-ujuk, saya nggak tahu kebo itu nyandung apa kakinya. Begitu nyandung, dia lari, wer. Marsono sik neng kene. Akhirnya belek, saya jatuh di hadapan ibu saya. Sejak itu Marsono menyimpulkan, ya Allah, maaf ya ini laki-laki kelas 9, pendekar sisan, kadang-kadang minta segala sesuatu instan, langsung, leora, hancurkan, hancur. Nah, itu tadi ada yang bilang gitu. Maaf ya, Pak Marsono sampai setua ini dulu pernah punya pengalaman dan setelah itu tidak berani lagi diajak gelut. Saya dilokne waktu kecil, Bagong, padahal jenenge Marsono. Marah saya, tak tonyo sekali jerot kena ininya, langsung cur gini. Dulu pas waktu kecil. Akhirnya dia pulang, lah kok mbae wedok datang lagi, Bagong. Terus saya mikir, mosok iki ya tak jerot. Wong tuwek, ya sudah akhirnya ndak. Sejak itu, maaf, Pak Marsono pernah naik motor nyapa Mas? Nantang. Ora. Lah kok mlili? Mas, nek aku numpak motor merem. Lah terus piye nasibe motorku? Tapi mau mlili. Ora. Wong mataku tara rodok sipit, dadi aku lek ndelok kudu rodok ngene. Aja mbok terjemahkan mlili. Ora wani we? Ora, beres. Maaf ya, gini-gini Pak Marsono ini warga negara Indonesia. Tapi maaf, saya ketika diajak gelut, saya bilang, ndak. Soalnya apa? Bayangkan, anak segini, kayak tangannya sakmene, gojo saya pisan, ya saya benjut. Tapi walaupun dia besar begini, tak pukul sekali, gak ngeletak, ojo celuk jenenge Marsono. Jajal, mboten. Ya, enggak, ini guyon aja ya. Artinya apa? Ikuti saya. Ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua.
dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Perhatikan, buatlah orang tua seandainya menangis karena terharu bahagia. Seringlah buat orang tua kita tersenyum. Begitu melihat rapotnya, wih, alhamdulillah, senyum, baru nangis. Padahal bapak biyen ora pinter-pinter ngene iki lho, lha kok awakmu pinter. Beliau menangis karena bahagia. Terakhir, ya Rasulullah, amal apa yang dicintai Allah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Saya pengen tanya, ini rumahnya mana? Ngaglik iki berarti munggah kono ya? Oh ya. Berapa menit sampai sini? 10. Melaku. Naik motor. Naik motor 10 mosok ngantek 10 menit ya. Baik, begini maksudnya. Kamu dari rumah ke sini untuk belajar sampai ke rumah lagi, maka kamu sudah dihitung berjuang di jalannya Allah supaya jadi anak pintar. Maka janjinya Nabi, ikuti saya terakhir, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ada kabar gembira dari Nabi, siapa yang dari rumah dia menuntut ilmu, maka orang itu digampangkan untuk masuk surganya Allah. Kenapa Pak Marsono jauh-jauh begitu di WA sama Pak Kepala Sekolah, saya mengatakan insya Allah siap Pak Kepala, saya begitu. Kenapa jauh-jauh dari Magetan mau? Karena saya tahu hari ini, maaf, di sekeliling kita malaikat sedang berkumpul mencatat apa yang kita lakukan, mendoakan dan memintakan ampun atas dosa-dosa kita, insya Allah. Bahkan kata Nabi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Anak-anak, sering-seringlah ngaji, sering-seringlah belajar, sering-seringlah menuntut ilmu, supaya tadi kasusnya tidak seperti ini. Ini belum saya tes wudhu loh ya, baru saya tes tayamum. Mudah-mudahan wudhunya sempurna, sholatnya sempurna, Isra Mi'raj kita hari ini sukses. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Stop. Pakai keikhlasan, baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba semua tangan posisi berdoa, semua tangan. Aminnya nanti paling akhir Pak Marsono selesai doa kamu aminkan supaya kamu menikmati doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Syakur, kami keluarga besar SMP 1 Parang ya Allah bersyukur kehadiratmu atas cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini di masjid ini ya Allah, kami berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang Engkau terima. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa saudara-saudara kami,
termasuk dosa anak-anak kami ini semua ya Allah. Sebelum Isra Mi'raj ini kami sadar kami sering meninggalkan perintah-Mu, khususnya sholat. Jadikanlah kami ya Allah setelah Isra Mi'raj ini seperti doa yang kami panjatkan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami anak-anak yang senantiasa menegakkan sholat, termasuk anak-anak kami semua ya Allah. Rabbana, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami. Ya Allah, anugerahi keluarga besar SMP Negeri 1 Parang, khususnya anak-anak kelas 7 sampai dengan 9. Dalam rangka proses belajar kami di sekolah ini ya Allah, jadikan kami anak-anak yang solih solihah, anak yang mengabdi dan beribadah kepadamu ya Allah, anak yang berbakti kepada orang tua dan guru, anak-anak yang sukses mewujudkan cita-cita kami yang akan datang. Ya Allah, bimbinglah langkah kami, berilah kami kemampuan untuk mengetahui mana yang benar, beri kami kekuatan untuk bisa melakukan yang benar, beritahu kami ya Allah mana yang salah, beri kekuatan kami untuk meninggalkan sesuatu yang salah. Ya Allah, anugerahi kami semua, khususnya kelas 7 sampai dengan kelas 9. Jadikanlah proses pembelajaran kami di SMP Negeri 1 Parang Engkau ridhoi, sehingga melahirkan kami anak-anak yang cerdas demi masa depan kami di masa-masa yang akan datang. Ya Allah, karuniakanlah kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru kami kesabaran dalam membimbing, mengajar dan mendidik kami. Berikanlah mereka ya Allah, guru-guru kami, rizkimu yang halalan thayyibah. Sehatkanlah badannya ya Allah, sehatkan rohaninya ya Allah, sehingga bisa membimbing kami menuju anak-anak yang solih solihah. Ya Allah, khususnya kami yang kelas 9 memohon anugerahi kami kecerdasan sehingga nanti dapat lulus dari sekolah ini dengan hasil yang terbaik untuk mendapatkan sekolah yang terbaik di tingkat atas. Ya Allah, kami yang kelas 7 dan 8 memohon kehadirat-Mu ya Allah, anugerahi kami kecerdasan agar kami bisa memperoleh hasil yang terbaik untuk naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi. Ya Allah, berkumpulnya kami di sini jadikan sebab Engkau mengumpulkan kami kelak di surga-Mu ya Allah, jauhkan kami dari neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Stop. Terima kasih Pak Marsono sampaikan 1 jam bersama Pak Marsono. Kalian bisa ikut dengan tenang. Alhamdulillah, terima kasih. Luar biasa SMP 1 Parang ternyata solih solihah semuanya. Amin ya rabbal. Saling mendoakan, Pak Marsono doakan semoga kalian 5, 10, 15 tahun yang akan datang ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur. Jadi apapun tetap menjadi orang yang menegakkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.